Ada anak cantik berkulit kuning langsat, wajahnya berubah menjadi sebuah kenangan. Belajar tidak akan membuatmu tersesat, justru akan mempermudahmu dalam melewati tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, ini aku lagi di pasar ya, dan aku ke pasarnya bareng kakak ipar aku. Dan ini tuh aku mampir dulu ke tukang sendal karena aku mau beliin sendal kakak. Karena kemarin itu pas kami jalan ke Pekanbaru itu loh teman-teman, pergi beli sepatu ayah gitu ya. Nah itu sendal kakak ternyata jatuh di jalan teman-teman, dan itu hilang gitu. Jadi aku mau beli sendalnya tuh yang samaan, tapi ternyata nggak, di sini malah nggak ada yang kecil gitu ukurannya. Jadi ya udah nggak jadi gitu ya, karena tujuan aku pengen beliin kakak sendal. Kakak tuh sendalnya itu nggak ada lagi teman-teman. Ada sih sendalnya yang buat sehari-hari gitu, tapi kalau buat main yang agak cakepan dikit itu nggak ada gitu ya. Jadi ya udah di sini aku pengen cariin gitu. Malah di sini tuh ukurannya besar-besar semuanya. Ya udahlah ya, karena nggak ada gitu ya, langsung kita pergi aja. Nah di sini lanjut teman-teman, aku itu ke tempat tukang bawang. Jadi sini tuh aku mau beli bawang. Sebenarnya bawang tuh di rumah masih ada, cuman takutnya nanti pas aku nyampe di sini lagi gitu ya dari pulang kampung, masa nggak punya bawang sedikit pun, aku mau masak pakai apa gitu kan. Jadi di sini kata kakak ipar aku, beli aja sedikit, takutnya nanti kamu nggak ada bawang pas balik dari kampung ke sini katanya gitu. Jadi aku bilang oh iya juga ya, ya udah aku beli aja bawangnya sedikit gitu. Karena kan kalau cabai itu kan di rumah ada ya, kalau di dalam rumah nggak ada, di pohonnya juga masih ada gitu kan. Kalau misalnya nanti tuh kepepet gitu kan. Nah kalau bawang ini kan nggak ada gitu ya. Jadi ya udah di sini aku beli aja lah bawangnya sedikit. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di dubbing aku ini kedengaran suara petasan. Masya Allah ya, anak-anak itu kayak nggak tahu waktu loh teman-teman main petasan, padahal itu masih pagi banget gitu ya. Mereka itu udah heboh main petasan, kadang di tengah hari juga gitu ya, pas orang lagi mau tidur siang lah atau istirahat gitu, atau lagi sholat itu pada nyalain petasan. Tapi orang tuanya itu kayak nggak open gitu loh teman-teman, nggak dilarang gitu, maksudnya anaknya itu nyalain petasan itu di waktu-waktu yang sebaiknya tuh jangan dinyalain gitu kan. Itu kan ngeganggu banget ya, mungkin orang mau istirahat, orang mau sholat gitu kan. Tapi ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, suka nggak mungkin juga kan kita omelin anak orang gitu kan. Jadi mohon maaf aja lah kalau misalnya di dubbing aku ini kedengaran suara petasan gitu. Ya semoga lah suara aku tuh lebih kenceng daripada suara petasan ya teman-teman. Nah di sini tuh bawangnya itu 6.000 gitu ya teman-teman, seperempatnya. Dan di sini aku juga beli untuk si tomat. Aku belinya juga nggak banyak sih teman-teman ya. Aku paling belinya itu kayak cuman 6 biji aja lah gitu ya. Karena memang takutnya kebanyakan nanti tuh busuk gitu. Karena tomat ini juga kalau terlalu lama di kulkas itu bakalan busuk gitu ya. Jadi aku beli secukupnya aja. Ya mudah-mudahan cukup lah gitu ya teman-teman untuk persiapan aku sebelum mudik aja. Ini tuh adalah belanja mingguan terakhir aku ya teman-teman sebelum aku itu mudik ya. Jadi makanya belanjanya itu sedikit. Dan di sini aku liatin ke kalian, kakak ipar aku lagi belanja kunyit dan perbumbuan lah gitu. Jadi aku nggak beli, makanya aku cuman rekam dia aja sedikit ya teman-teman. Itu dia kakak ipar aku yang pakai hijab warna dongker. Dan di sini aku juga beli kol nih teman-teman. Nah kalau kol ini dia tuh lumayan awet walaupun di kulkas itu lama. Dan aku tuh nanti tuh kayak kepengen gitu bikin bikin bakwan gitu ya. Jadi udah aku beli aja lah satu, tapi yang kecil aja. Di sini kakak ipar aku juga beli kolang-kaling, katanya itu lagi pengen kolang-kaling. Kalau aku mah nggak beli ya. Aku tuh nggak terlalu suka teman-teman sama kolang-kaling, jadi aku nggak beli. Jadi ini cuma nemenin kakak ipar aku doang gitu. Dan lanjut lagi, di sini tuh aku mau beli buah pisang ya. Ini tuh segini, sesisir kayak gini tuh harganya 5.000. Jadi aku mau beli 2 ya teman-teman. Karena aku kan belanjanya tuh dikit banget ya teman-teman, cuman beberapa macem gitu ya. Jadi ya udahlah aku manfaatin aja uangnya itu buat beli pisang. Terus juga di sini aku tuh juga mau beliin anak-anak itu legging teman-teman. Dan ini aku lagi pilih-pilihin. Itu legging yang aku pegang tadi tuh cakep warnanya gitu ya, warna dongker gitu. Ternyata nggak ada temennya, cuman satu gitu ya. Alhasil aku carilah teman-teman legging itu yang warnanya itu sama gitu ya, dan dapatnya itu 2 gitu. Ini tuh harganya 15.000 ya teman-teman satu ya. Jadi aku belilah 2 leggingnya. Itu aku ambilnya nanti tuh yang warna biru keungu-unguan gitu teman-teman, karena cuman itu yang ada 2 gitu ya. Yang lainnya itu sih cuman satu-satu gitu teman-teman, satu warna satu kayak gitu.
Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga beli ikan asin nih, teman-teman. Karena apa namanya, kalau misalnya kita itu masak dadakan itu masak ikan asin doang itu kayak juga udah enak gitu kan. Jadi ya udahlah ya, di sini aku beli ikan asin. Aku belinya juga nggak yang banyak-banyak. Pokoknya aku tuh belanja itu palingan cuman kayak berapa macem doang gitu, teman-teman. Karena ya mikirin gini loh, teman-teman. Ntar kalau misalnya aku pulang terlalu banyak di kulkas terus busuk kan sayang gitu ya. Tapi kalau misalnya stoknya nggak banyak gitu, kalau misalnya nanti memang pas pulang kampung nggak ada, ya udah cari aja di warung yang cepet-cepet gitu ya, dimasak gitu kan bisa gitu. Nah, ini aku mampir lagi ke tempat sendal, teman-teman, karena pengen nyariin sendal buat kakak gitu ya. Tapi di sini tuh tetap, teman-teman, nggak ada sendalnya itu yang sama kayak sendal dia yang sebelumnya itu ya. Jadi aku tuh galau banget, teman-teman. Nah, alhasil aku belinya tuh sendalnya tuh yang model lain aja lah gitu ya. Ya walaupun sendal itu nggak kembaran, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kakak itu punya sendal, karena kalau mau nyari yang bener-bener samaan itu ternyata udah nggak ada, teman-teman. Dan lanjut lagi setelah tadi beli sendal gitu ya, aku tuh di sini lanjut buat cek-cek kue-kue lebaran di pasar itu lagi banyak banget, teman-teman. Itu berapa tempat ya itu pada jualan kue. Ini tuh yang ada yang 30 ribuan setengah kilo, ada yang 25 gitu ya. Dan di sini aku belinya cuma 2 macam, teman-teman, kue yang campur-campur gitu loh, yang ada kacang polongnya gitu. Nah, itu aku beli 1 bungkus. Terus tadi aku beli kue sepit, teman-teman, itu 1 bungkus juga. Jadi totalnya itu sekitar 50 ribu. Dan terakhir di sini tuh aku pilih sate ya di pasar. Pokoknya itu wajib banget kalau di pasar itu beli sate buat anak-anak pastinya. Oke, lanjut, teman-teman. Ini setelah aku sampai di rumah ya, dan aku tuh lanjut buat ngejemurin pakaian. Karena tadi aku sebelum ke pasar itu udah nyuci, cuman gak sempat aku jemurin karena keburu kakak ipar aku tuh nelpon. Dia ngajakin ayo cepet pergi katanya gitu. Jadi aku gak sempat buat jemurin. Makanya ini pulang pasar baru deh aku jemurin. Nah, mungkin kalian itu bilang kenapa gak minta tolong aja bun sama pak suaminya buat ngejemur. Bukan apa-apa ya, teman-teman. Aku tuh gak suka kalau pak suami ngejemur pakaian karena beneran gak rapi banget gitu ya, ngasal banget, teman-teman. Kadang itu celana dalam dipajang aja gitu ya untuk ngejemurnya. Kalau kita kan enggak ya, kayak celana dalam gitu kan, atau dalaman-dalaman kayak gitu kan kita enggak, kita pamer gitu ya ngejemurnya. Nah, kalau pak suami tuh semuanya dipajang, teman-teman. Jadi aku tuh nggak suka. Dan juga kalau pak suami tuh ngejemur pakaian tuh beneran nggak rapi. Biasanya tuh kalau dia itu maksa tetap ngejemurin, pasti biasanya tuh bakalan aku ubah lagi dan aku perbaiki lagi gitu. Jadi mendingan aja lah nggak usah sekalian, biar mood aku tuh nggak rusak nanti ngelihat pak suami tuh ngejemur pakaian itu ngasal gitu. Jadi mendingan aku aja deh yang ngejemur. Pokoknya kalau misalnya pak suami ngejemur pakaian beneran aku tuh nggak suka banget gitu ya. Dulu aja pas aku itu lahiran gitu, teman-teman, itu aku suruh pak suami itu pakai hanger gitu, karena kalau nggak pakai hanger beneran amburadul, teman-teman, pak suami ngejemurnya gitu ya. Kayak celana dalam gitu ya, terus juga kayak BH, semuanya itu dipajang, teman-teman. Kan kita malu gitu ya, apalagi depan rumahku kan suka ada orang lewat gitu kan, jadi nggak nyaman banget dilihatnya gitu, kayak berasa kurang sopan kitanya gitu loh, teman-teman. Kayak pokoknya nggak enak dilihat deh gitu ya. Nah, ini dia kue yang aku beli tadi ya, teman-teman. Terus ini ada pisang yang aku beli tadi. Nah, kuenya itu tuh harganya itu 30.000, yang itu ya kue sepit, dan kue yang campur-campur itu 20.000. Pisangnya itu 5.000 satu sisir, aku beli 2 berarti 10.000. Ini ada ikan teri aku beli dengan harga 15.000. Itu ada juga ikan asin aku beli dengan harga 7.000. Ini kol harganya itu 5.000 ya, teman-teman. Terus juga di sini ada tomat harganya itu 3.000 apa 2.000 gitu ya, aku lupa. Dan juga di sini tuh ada bawang merah sama bawang putih, harganya tuh 1/4, 6.000 ya untuk bawang merahnya, dan bawang putih 1 bonggol itu 1.000 aja. Nah, aku kurang tahu, teman-teman, total belanjaan aku ini tuh berapa, tapi pastinya itu di bawah 50.000 ya kalau untuk belanjaan dapur ya, teman-teman. Di luar belanjaan pisang sama kue gitu ya. Oke, di sini langsung aja aku pindahin untuk tomat-tomatnya ke dalam food container ya, teman-teman. Pokoknya di sini belanjaan aku tuh yang sedikit karena memang aku tuh cuman nyetoknya itu cuman buat beberapa hari ke depan doang gitu ya. Nah, aku bikin videonya ini tuh di hari Jumat ya, teman-teman, karena memang pasar di sini tuh adanya hari Jumat, dan insya Allah kalau nggak ada halangan aku tuh pengen pulangnya itu tuh di hari Rabu ataupun di hari Kamis gitu ya. Jadi kan antara hari Jumat ke hari Rabu gitu kan nggak terlalu lama ya, teman-teman. Jadi udahlah ya, aku belinya sedikit aja, siapa tahu juga nanti tuh dadakan malah lebih cepat gitu ya dari perkiraan aku pulangnya gitu kan. Jadi ya aku belinya sedikit aja, palingan nanti kalau memang keburu habis gitu ya udah beli aja ikan kaleng atau mie gitu ya di warung ya, teman-teman, daripada ntar beli banyak-banyak malah mubazir gitu kan.
Nah ini untuk kolnya semuanya aku potong-potongin kecil-kecil biar apa, biar muat aja di dalam food container. Walaupun dia itu udah dipotongin kayak gini tuh dia nggak bakalan cepat busuk ya, asal jangan sering dibolak-balik, maksudnya dibuka-buka, dan jangan sampai dia itu kena air gitu. Dan lanjut nih teman-teman untuk per kue-kueannya gitu ya. Di sini aku mau langsung salin ke toples karena itu bukan kue buat stok lebaran ya, tapi buat dicemilin aja sehari-hari. Karena kan nanti pas lebaran juga di kampung ya. Jadi ya mumpung ini tuh masih belum lebaran, ya udahlah kita beli kuenya sekarang aja buat kita cemilin ya teman-teman. Nah ini toples yang aku pakai adalah toples yang dikasih sama mama Kanya beberapa waktu lalu ya teman-teman. Kan mama Kanya itu ada ngirimin aku toples, oven gitu ya. Jadi toplesnya ini tuh cakep teman-teman. Dia itu ada tempatnya juga, nanti aku liatin deh ke kalian. Jadi toples itu dapat 5. Makanya di sini tuh aku masukin aja kuenya tuh ke dalam toples ini tuh pas-pas banget ya teman-teman. Nanti toples yang 5 itu keisi semua. Ya walaupun ini tuh palingan habisnya tuh kayak 3 hari 4 harian itu pasti udah habis ya teman-teman jajanannya, karena di rumah itu pada doyan ngemil. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali gitu ya kita beli-beli kayak gini, karena aku juga nggak mau bikinan teman-teman pas mau lebaran ini. Tapi aku ada rencana pengen ngetes bikin kue kacang sembunyi gitu teman-teman sama kakak ipar aku, karena kan aku belum pernah bikin gitu ya. Jadi palingan nanti tuh pengen ngetes entah setengah kilo tepung aja gitu ya, jadi atau enggak. Kalau misalnya jadi nanti tuh pas habis lebaran pengen bikin gitu ya buat cemilan gitu pas aku balik lagi dari kampung. Jadi nanti palingan bikinnya setengah kilo doang ya buat percobaan lah gitu teman-teman. Takutnya kalau bikin banyak-banyak malah ini kan malah apa sih namanya, malah nggak jadi malah mubazir gitu bahan-bahannya. Jadi bikinnya sedikit aja, palingan setengah kilo tepung gitu. Nah alhamdulillah teman-teman, ini dia ya, cakep ya teman-teman toples lebaran aku ini tuh dari mama Kanya. Sebelumnya itu aku pakainya itu buat tempat gula gitu ya, buat tempat teh gitu. Nah sekarang aku alih fungsikan jadi tempat kue ya teman-teman. Alhamdulillah itu dia tuh cantik banget. Untuk mama Kanya yang mungkin nonton video aku ini, aku ucapin terima kasih ya mam, udah ngirimin aku toples yang cantik banget. Apalagi dia tuh warnanya itu pink, masya Allah gemes banget. Nah di sini aku lanjut buat tutup-tutupin untuk si toples belanjaan aku ini ya teman-teman. Jadi aku tutup maksudnya kontainernya biar lebih rapi, dan nanti tuh bakalan aku langsung susun aja ke dalam kulkas gitu. Oke, ini kuenya aku simpennya di sini dulu aja lah ya, karena aku juga bingung naruh di mana. Kalau naruhnya di depan, taruhnya di bagian mana gitu. Karena kan aku juga nggak punya meja di ruang depan gitu ya teman-teman. Terus kalau aku taruh di lantai ya habis dong diobrak-abrik anak-anak gitu ya. Udahlah taruhnya di sini aja, atau yang palingan yang makan juga cuman kami doang gitu. Nah di sini belanjaan aku yang tadi langsung aja aku susun ke dalam kulkas, karena kan itu cuman dikit banget ya teman-teman. Ini tuh cuman sedikit gitu ya dianya. Jadi udah di sini aku simpen aja kayak gini aja. Pisangnya juga aku masukin aja lah ke dalam kulkas dulu. Oke, alhamdulillah lumayan buat nambah-nambahin stok aku ya teman-teman. Sekarang aku lanjut buat nyapu di ruang serbaguna. Kok di ruang serbaguna? Di dapur, walaupun tadi itu cuma sedikit belanjaannya, tapi dapur aku tetap kotor ya, karena kan dari pagi aku belum ada nyapu di dapur gitu ya. Jadi udah sekalian aja di sini tuh setelah selesai nge-food prep barang belanjaan yang nggak seberapa, aku lanjutin buat nyapu biar dapur aku itu bersih. Itu sapuku udah memprihatinkan ya teman-teman, udah banyak itu rambutnya yang copot. Cuman ya nanti aja aku belinya itu ya. Kemarin itu aku tuh sempat pengen beli teman-teman pas aku ada keluar gitu ya. Cuman karena aku ada bawa barang-barang gitu, jadi kerempongan aku tuh megangnya. Jadi kata Pak suami udah lantar aja gitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi sampai sekarang lagi nih teman-teman buat beli sapu gitu. Terus juga itu tukang apa ya, tukang perabotan itu yang biasanya lewat itu juga nggak lewat-lewat ya Allah. Kalau pas ditungguin aja ya tukang perabotan itu nggak nongol. Oke lanjut ya teman-teman. Di sini aku juga natain cucian piring aku. Ini tuh yang aku cuci kemarin sore ya teman-teman, baru sempet aku tatain sekarang, karena ya nggak sempet lah gitu ya teman-teman, baru sempetnya itu sekarang. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kan tetap ditatain gitu. Pokoknya kalau kerjaan rumah itu jangan dijadiin beban ya teman-teman, dijalani se-enjoynya aja, sebisanya kita. Jangan sampai karena pengen ngeliat rumah rapi malah kita itu memaksakan diri, dan ujung-ujungnya nanti malah kesannya itu terpaksa gitu ya. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, lama beresnya, yang penting kita tetap enjoy ngejalaninnya gitu kan. Pokoknya ya kita nikmati aja lah teman-teman kerjaan kita ini, dan kita jalani senyaman dan sesantainya kita. Pokoknya intinya itu jangan dijadiin beban gitu.
Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dari aku tadi ke pasar sampai aku tuh nge-food prep gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Semoga apa yang aku share di video aku bisa sedikit menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.